Yang terhormat dosen pengampu Sosiologi Pendidikan Bapak Ahmad Fadli, MHI, dan yang terhormat sahabati Ana Lailatul Fitri selaku Kosma semester 3, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan membahas makalah mengenai 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah pengertian masyarakat, yang kedua adalah pengertian kebudayaan, yang ketiga adalah pengertian kebudayaan sekolah, yang keempat adalah pengertian norma-norma situasi belajar, norma-norma sosial dalam situasi belajar, dan juga latar belakang guru. Oke, kita bahas masalah mengenai pengertian masyarakat. Pengertian masyarakat itu adalah suatu kelompok manusia di mana yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara dan berpikir bertindak yang relatif sama, yang membuat warga masyarakat itu menyadari bahwa diri mereka itu sebagai satu kesatuan, begitu ya. Namun saya mengutip dari Karl Marx bahwa masyarakat itu adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi, begitu. Nah, itu pengertian masyarakat. Yang kedua yaitu pengertian kebudayaan. Lah, ini saya menjelaskan masalah kebudayaan secara umum ya, sahabat. Kebudayaan adalah hasil cipta rasa dan karsa tersebut. Cipta rasa itu maksudnya yaitu menciptakan suatu atau memecahkan suatu masalah, begitu. Itu berupa jasmani seperti rasa sakit, rasa dingin, dan sebagainya. Sedangkan karsa yaitu adalah berupa dorongan, kekuatan, keinginan, nafsu keinginan atau kesenangan, begitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kebudayaan itu secara kompleks, begitu ya, itu berarti mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenangan sosial, budaya, adat istiadat, dan kemampuan lainnya, begitu. Yang C yaitu pengertian kebudayaan sekolah. Lah, kita bahas mengenai sekolah. Sekolah dulu ya. Sekolah itu adalah suatu sistem di mana suatu sistem sosial yang mempunyai organisasi yang unik dan pola relasi yang unik pula, di antara para anggotanya yang juga unik, begitu. Nah, norma sekolah dan norma itu bisa disebut kebudayaan sekolah, di mana yang pertama yaitu adalah letak lingkungan dan sarana prasarana. Contoh ya kayak gedung, begitu, dan juga prasarana lainnya. Yang kedua adalah kurikulum, di mana kurikulum ini mencakup semua gagasan, yang memuat semua gagasan dan fakta-fakta yang menjadi keseluruhan program sekolah tersebut, begitu. Yang ketiga adalah pribadi. Pribadi ini yaitu merupakan warga sekolah ya, diantaranya adalah siswa, murid, tenaga administrasi, tata usaha, nilai-nilai norma, peraturan, dan iklim kebudayaan dan iklim kehidupan sekolah. Yang C yaitu mengenai pengertian norma-norma sosial dalam situasi belajar. Interaksi yang terus-menerus antara guru dan murid itu harus bisa memahami kelakuan dan isyarat-isyarat tertentu. Yang pertama adalah norma agama. Lah, norma agama ini yaitu suatu petunjuk hidup di mana yang berasal dari Tuhan bagi penganutnya untuk mengikuti perintah dan larangannya. Ya, contoh ketika berada di dalam kelas harus membaca doa sebelum ataupun sesudah, begitu. Yang kedua adalah norma kesopanan. Lah, ini peraturan hidup yang timbul dari dari pergaulan manusia sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling menghargai kepada sesama teman, menghargai ketika beda agama di dalam kelas, dan juga menghargai guru, begitu. Yang C yaitu norma kelaziman, yaitu tindakan manusia mengikuti kebiasaan, karena kebiasaan itu
dinilai baik begitu ya, dinilai sopan dan masih mengikuti tata cara, yaitu memberikan salam lah kepada guru begitu. Yang D adalah norma kesusilaan ya, yaitu pedoman yang mengandung makna dan dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh, menghargai perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan gitu. Yang E adalah norma hukum, aturan yang tertulis atau tidak yang berisi perintah yang harus ditaati. Ketika tidak ditaati maka akan mendapatkan sanksi. Ya seperti contoh peraturan di dalam kelas, peraturan di sekolah begitu ya. Terus yang E adalah latar belakang guru. Lah ini penelitian di Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa guru itu berasal dari golongan menengah rendah begitu. Jadi seperti petani, pengusaha kecil, buruh tani, dan sekalipun ada yang golongan profesional atau golongan tinggi begitu masih sedikit begitu. Masih kebanyakan di golongan menengah rendah begitu. Ya ini bagus gitu. Ketika begitu guru itu akan membawa sesuatu yang diajarkan oleh orang tuanya, ya meskipun gara-gara pendidikannya maka akan tinggi kulturnya begitu ya. Namun ketika kebanyakan dari menengah rendah maka dari pedesaan begitu ya, yang kental akan sosialnya, maka akan menjadi bagus yang akan ketika akan dibawa ke sekolah begitu masih tingkat sosialnya itu masih standar bagus begitulah. Ketika teman-teman masih tidak mengerti dengan apa yang saya jelaskan dan masih ada yang harus dipertanyakan, monggo dipertanyakan, monggo kita diskusikan bersama mengenai makalah saya ya. Sudah saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.